Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung di channel ini. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah informasi mengenai bagaimana sih caranya jual beli bibit dari porang. Itu kita harus sama-sama menguntungkan antara penjual dan pembeli. Selebihnya kita maupun membeli dari bibit dari penjual, maka otomatis tentunya kita terlebih dahulu harus bertanya-tanya. Nah, dari pertanyaan itu seharga segini dengan memanifestasikan sebuah dana dari kita itu seberapa, bibitnya itu harganya berapa, nanti kita akan tahu sendiri pemirsa, berat kilo maupun berapa ton, berapa kilo bibit yang akan kita beli. Ini sebagian ada yang sudah putih pemirsa. Ini sudah ada keluar tunas. Ini bakal calon tunas, keluar tunas 2 nih, kalau tidak 3. Ini 1. Ini satunya ini sudah kelihatan, dan yang ini sudah kelihatan jelas banget. Nah, ini untuk umbi. Nah, kalau segini itu insya Allah jika kalau perawatan bagus dan tanahnya subur, itu akan bisa menghasilkan 2 kilo ataupun bisa sampai 3 kilo. Nah, jadi ini yang saya beli ini pemirsa. Ini saya contohkan ya untuk teman-teman. Saran saya untuk para pembeli bibit yang tentunya sudah tahu maupun yang belum tahu, ini saya sekedar berbagi informasi saja. Jika suka ya alhamdulillah, silakan klik like dan subscribe, oke, agar channel ini bisa berkembang. Tentunya kita semua bisa berinspirasi atau memotivasi pada semua rekan-rekan para petani porang di seluruh Indonesia.
bibit porang. Bagaimana sih caranya agar kita sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Ini sebetulnya ini saya beri abu supaya kan ini awalnya ini sudah keluar tunas. Awalnya ini itu saya kesoan apa itu lengo, jadi ya saya beri abu supaya biar tidak busuk dalamnya. Ini saya beli ini 1 kilo pemirsa dari jual beli online. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya itu pada video sudah saya bikinkan video dari harga bibit katak porang per kilo. Itu harganya itu ya segitu, itu untuk per hari itu saja pemirsa. Bisa kurang bisa lebih, tapi ini alhamdulillah untuk para petani porang maupun pedagang bibit dari porang ini ya harganya itu cukup fantastis mahal juga pemirsa. Nah, kualitas bibitnya itu seperti ini. Ini sebetulnya ini saya beli ini belum ada tunasnya. Saya beri contoh bagaimana tip membeli. Usahakan yang pertama kali itu uang kita, uang simpanan kita ataupun uang tabungan kita itu cukup untuk membeli bibit. Contohnya dengan harga 200.000 bisa dapat berapa kilo bos. Nah, langkah yang kedua untuk tips jual beli porang online itu yang angkanya jika rumah kita dengan jarak penjual bibit porang itu dekat, maka otomatis kita akan mencari pemasaran dengan harganya itu lebih miring. Lebih miring itu harganya itu lebih murah dibandingkan dengan harga yang lainnya. Nah, seperti ini sudah keluar tunas, ini bakalan keluar tunas. Ini insya Allah akan saya tanam 2 minggu lagi pemirsa. Ini saya masih mempersiapkan lahan. Selanjutnya untuk memilih bibit otomatis kita akan berkunjung di rumahnya ya pemirsa. Itu nanti kita disuruh memilih sendiri ataupun kita dipilihkan oleh penjualnya itu. Lebih baik pilih yang mana? Nah, kita itu minta yang rut-rutan itu seperti ini pemirsa. Saya beri contoh untuk rut-rutan ya, tip memilih bibit. Nah, ini ada yang besar ada yang kecil. Bisa juga dicampur dengan ini katak kecil. Bibit dari porang dari katak kecil juga bisa. Nah, usahakan ketika kita memilih, tip untuk memilih itu kita harus mengecek kondisinya. Kalau untuk pasaran tontonan ya otomatis kita ya cuma perkiraan saja pemirsa. Nah, kita berdoa saja mudah-mudahan bibit yang kita pilih dan kita beli itu kita tanam itu bisa lebih maksimal harganya. Waktu saya beli bibit dari katak porang ini itu masih di bawah harga. Bawah harga itu maksudnya masih di bawah harga 200.000. Ini saya beli cuma 1 kilo. Jadi otomatis saya waktu itu masih belum punya uang, belum ada sedikit rezeki. Saya beli cuma waktu kilo ini sampai sudah 1,5 bulan ini pemirsa. 1,5 bulan ini masih belum saya tanam. Habis bagian ada yang keluar tunasnya. Ini siap kita tanam. Saya juga minta doanya juga untuk pemirsa. Nah, selanjutnya berapa sih 1 kilo itu mendapatkan isi berapa? Kalau saya urut-urutan ini tergantung penjualnya pemirsa. Ini ada yang besar ada yang kecil. Kita patok dengan kurang lebih 200 biji. Itu ya kurang lebih 1 kilo itu bisa mendapatkan 200 biji. Bisa kurang bisa lebih.
Ya tergantung, semisal kalau kita beli dari ini itu beratnya ya hampir 2 on ataupun hampir 3 on. Kalau 1 kilo untuk dari umbi porang ini pemirsa, ini itu harganya itu ya cukup bervariasi, ada yang 50, ada yang 60.000. Itu sebanyak 3 biji. Ini saya buatkan eksperimen sebanyak 4 ini pemirsa. Ini saya beli ini cuma 20.000. Waktu itu belum mahal, tapi untuk per hari ini ya harganya itu cukup naik pemirsa. Nah, selanjutnya untuk pemula ya, tip memilih bibit itu contohnya seperti saya. Ini saya pemula akan menanam sebuah porang. Terjun di porang itu kita itu harus pikirannya itu harus matang pemirsa, pikirannya itu harus terbuka matang. Jadi untuk persiapan lahan itu harus, ataupun dengan media penggulutan, media polybag, nanti akan saya gunakan videonya. Jadi ya seperti ini, cukup lumayan fantastis juga pemirsa. 1 kilo ini kurang lebih 200 biji ini akan saya tanam pada lahan kurang lebih 6 meter kali 7 meter, panjang 6, lebar 7. Nah, selanjutnya kita memilih bibit. Nah, dalam memilih bibit itu tadi kita harus mengecek ini kondisinya ini. Kondisinya itu ada yang keluar tunasnya atau belum. Kalau keluar tunasnya, kalau yang satu ini pemirsa, itu waktu saya datang di penjualnya itu dihargai. Nah, kalau yang belum keluar tunasnya itu dihargai 2.000. Kalau yang sudah ada tunasnya itu dihargai 3.000. Memang harganya ini di musiman itu memang cukup mahal sekali pemirsa. Otomatis estimasi pendapatan yang akan didapatkanku ya cukup lumayan banyak juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin berbudidaya sebuah porang, alangkah baiknya pikiran kita itu harus matang. Dan yang kedua itu, jika penjual porang itu dekat dengan rumah kita, alangkah baiknya kita itu datang ke penjualnya, tanya-tanya, sharing-sharing juga bisa di daerah masing-masing ya pemirsa. Nah, tipnya itu seperti ini. Ini kondisinya ini tidak gembos. Kalau tidak gembos, insya Allah ini baik tumbuhnya nanti. Ini saya beri abu, ini belum ada yang keluar tunas, tapi nah ini sudah keluar tunasnya ini keluar tunasnya pemirsa. Nah, selanjutnya tip memilih bibit dari umbi mini. Ini saya beli umbi mini ini cukup relatif murah, 3 kilo dapat 700, kurang lebih 700 biji dengan harga patokan harga 300.000. Ini untuk teman sendiri ini ya saya belinya itu seperti itu. Maklum guys, saya masih pemula, jadi untuk menerima jual beli porang untuk partai besar atau terkecil ya saya belum mampu bisa. Saya juga minta doanya, mudah-mudahan kita sukses bersama, oke? Tuh, ini sudah ada yang bosok ini gembos bosok pemirsa. Ini kelamaan mungkin ini. Kelamaan. Kira-kira masih bisa nggak ya saya tanam ini? Bosok, kita buang saja pemirsa, ini sudah terledek. Kita cek umbi selanjutnya. Nah, untuk
tip pembeliannya ya pemirsa. Lanjut ke sini, itu ya juga seperti halnya untuk bibit dari kata itu sendiri, sama itu tipnya itu sama dengan penjelasan yang saya terterakan pada ini tadi pemirsa. Ini bagian ada yang bosok, alhamdulillah tidak ada yang bosok. Ini mungkin kelamaan tidak saya tanam ya jadinya seperti ini pemirsa. Jadi kayak harus menunggu terlebih dahulu, menunggu hujan maksudnya, bukan menunggu dia yang sedang jatuh cinta kepada orang lain. Tipnya itu seperti sama. Misalkan kita cek ininya, ini ada yang gembos-gembos atau tidak. Kalau tidak itu berarti bibit masih bagus. Kalau umbi mini ini pengalaman saya tanya kepada penjualnya itu, ya otomatis kita harus apa itu pemirsa? Kita harus memilihnya terlebih dahulu, ataupun bisa dipilihkan orangnya itu. Kalau untuk jual beli online, kita harus tentunya harus meminta videonya. Misalnya alamat saya di Jawa Barat dan penjualnya itu di Jawa Tengah, otomatis Pak saya minta nomor WA-nya. Setelah itu, ataupun dari pihak ketiga, misalnya kita menggunakan aplikasi Shopee, kita menjualnya di aplikasi Shopee, kan ada sistem tahan uangnya. Berarti kita orang itu sudah mentransfer di alamat Shopee kita, maka otomatis bibit akan segera kita kirim. Nah, itu menggunakan pihak ketiga. Selanjutnya memilih bibitnya itu ketika kita sudah kontak-kontakan dengan orangnya, maka otomatis Pak saya minta videonya, divideokan dari bibitnya ini berapa kilo, semisal 3 kilo. Ini videonya ini sudah tertera di sini Mas, jadi tinggal saya kirimkan. Nah seperti itu pemirsa. Selanjutnya ini tip memilih ini bibit dari kata, ya seperti ini pemirsa. Memang pertumbuhan kata itu ya sudah ada yang sudah bertunas, tinggal kita tanam saja. Tapi di sini daerah sini alhamdulillah ini tadi masih hujannya itu barusan. Nah ini kualitas super ini pemirsa. Ini juga sudah keluar tunas, menyusut keadaan, tapi ini sudah keluar tunasnya. Tipnya itu seperti itu untuk memilih bibit. Jika kita online maka otomatis kita harus meminta nomor WhatsAppnya, apakah ini akun dari asli penjualnya bibit itu atau tidak. Kita bisa melakukan VCN juga pemirsa. Kita juga bisa melakukan minta kondisi dari bibitnya itu, tolong pilihkan kualitas yang bagus. Maksudnya sebagian tidak ada yang gembos maksudnya itu seperti ini pemirsa, gembos ini, tapi ini tidak gembos, ini normal ini. Selanjutnya untuk tip membeli itu, Pak saya minta video. Nah videonya ini sudah tertera di sini Mas, tinggal saya kirim. Nah seperti itu tipnya, tip untuk memilih bibit. Nah oke, sekian dari saya. Apabila teman-teman ingin berpendapat, ingin berkomentar di channel Redenatur ini, silakan ya. Ini terbuka untuk umum, jadi saya juga minta doanya juga, saya juga minta bantuan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman agar kita semua tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video berikutnya. Nah,